Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, asal satuan kerja saya yaitu Pengadilan Agama Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 2 dari 7 modul agenda 2 pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung 2025, yaitu mengenai substansi nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten. Peribahasa waktu adalah uang, seringkali menjadi dasar bagi praktik layanan cepat dengan biaya tambahan. Meskipun hal ini kerap disalahartikan sebagai bentuk sedekah, padahal sebenarnya tidak tepat. Di tengah situasi ini, ASN memikul tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik. Meski aturan dan payung hukum telah memadai, perubahan pola pikir dan komitmen yang kuat tetap menjadi tantangan utama. Employer branding yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021, Bangga Melayani Bangsa, membawa angin segar dalam upaya perbaikan layanan. Namun, perubahan mental dan pola pikir bersifat personal dan harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh ASN agar menciptakan dampak sistemik yang positif. Sebagaimana perilaku koruptif yang bisa memberikan dampak negatif secara luas. Dengan mentalitas yang positif, pelayanan publik yang berkualitas dapat tercapai membawa manfaat yang besar bagi seluruh bangsa. Akuntabilitas sering disalahartikan sebagai responsibilitas, meskipun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sementara akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas memiliki aspek-aspek penting, seperti berorientasi pada hasil, melibatkan laporan, memerlukan konsekuensi, dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Dalam konteks publik, akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, memberikan kontrol demokratis, kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, vertikal, yaitu adalah hubungan dengan otoritas yang lebih tinggi, dan horizontal, yaitu hubungan sejajar antar lembaga. Selain itu, akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang meliputi personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder yang menciptakan cakupan tanggung jawab yang semakin luas. Akuntabilitas dan integritas merupakan 2 aspek mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pelayan publik. Integritas dengan kejujuran sebagai nilai utamanya menjadi dasar penting dalam membangun pola pikir yang akuntabel dan memperkuat kepercayaan publik terhadap amanah yang diemban oleh pegawai atau pejabat negara. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas yang berbeda, seperti sistem penilaian kinerja, akuntansi, akreditasi, hingga pengawasan menggunakan teknologi seperti CCTV dan software pemantauan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan faktor-faktor penting seperti kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Mekanisme akuntabilitas sektor publik harus mencakup 3 dimensi utama, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses dan program, serta kebijakan. Selain itu, pengelolaan konflik kepentingan dan kebijakan gratifikasi menjadi langkah penting dalam membangun budaya akuntabel dan integritas, yang pada akhirnya memperkuat pola pikir dan budaya anti korupsi dalam organisasi. Tersedianya informasi publik di Indonesia memberikan dampak besar pada tata kelola dan berbagai urusan publik yang ditopang oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menekankan pentingnya transparansi dalam pelayanan publik yang harus didukung oleh etika birokrasi yang menjadi pedoman bagi aparat pemerintah dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Buruknya pelayanan seringkali berkaitan dengan pelanggaran etik aparat. Selain itu, konflik kepentingan menjadi isu utama yang terbagi menjadi 2 jenis. Konflik keuangan seperti penyalahgunaan sumber daya lembaga untuk keuntungan pribadi,
dan konflik non-keuangan seperti penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Untuk membangun budaya anti korupsi dalam organisasi pemerintahan, diperlukan langkah-langkah strategis, meliputi penyusunan kerangka kebijakan, identifikasi situasi konflik kepentingan, penyusunan strategi penanganan, serta serangkaian tindakan konkret untuk menangani konflik kepentingan secara efektif. Menghadapi tantangan di era future, ASN diharapkan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, mengembangkan keahlian baru, dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini sejalan dengan penerapan nilai berakhlak yang meliputi berorientasi pada pelayanan dengan memahami kebutuhan masyarakat, akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dengan jujur dan efisien, serta kompetensi dalam meningkatkan kualitas diri dan membantu orang lain. Selain itu, ASN juga harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, menunjukkan loyalitas pada Pancasila dan NKRI, beradaptasi dengan perubahan, serta kolaboratif dalam berbagai kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menerapkan nilai-nilai ini, ASN dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Prinsip pengelolaan ASN berbasis merit menuntut kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa adanya diskriminasi, seperti yang berkaitan dalam agama, suku, atau faktor subjektif lainnya. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024, tujuan utama pembangunan aparatur negara adalah menciptakan birokrasi yang berkelas dunia dengan pelayanan publik yang berkualitas serta tata kelola yang efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut, ASN diharapkan mengembangkan 8 karakteristik penting. Yang pertama, integritas, kedua, nasionalisme, ketiga, profesionalisme, keempat, wawasan global, kelima, kemampuan IT dan bahasa asing, keenam, hospitality, ketujuh, networking, dan yang kedelapan adalah semangat kewirausahaan guna menghadapi tuntutan pekerjaan di masa depan. Konsepsi kompetensi mencakup 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017, kompetensi ASN terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kompetensi teknis yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan spesifik untuk bidang jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial yang melibatkan kemampuan dalam memimpin dan mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural yang mencakup pengetahuan dan sikap terkait interaksi dengan masyarakat majemuk. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pendekatan klasikal dan non-klasikal, mencakup semua aspek tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga mengatur hak pengembangan pegawai dengan minimal 20 jam pelajaran untuk PNS dan maksimal 24 jam pelajaran untuk P3K. Pendekatan pengembangan talenta ASN ditentukan melalui pemetaan pegawai menggunakan peta 9 box yang menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan masing-masing pegawai. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan kinerja tinggi bagi ASN dengan penilaian yang adil dan objektif untuk meningkatkan kompetensi. Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021 menguatkan pentingnya kode etik berakhlak dalam transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan yang berkelas dunia yang fokus pada peningkatan kompetensi dan kolaborasi antar pegawai. Pembelajaran sepanjang hayat menjadi sikap bijak yang perlu dimiliki oleh ASN yang harus terus belajar, melepaskan pengetahuan lama, dan terbuka untuk perspektif baru melalui proses learn, unlearn, dan relearn. Pembelajaran berbasis kemandirian seperti yang diterapkan dalam pendekatan Hotagi-Yogi yang juga penting bagi ASN dalam meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sosialisasi informal dan forum terbuka menjadi wadah efektif untuk transfer pengetahuan, memperkuat keterampilan, dan mendorong kolaborasi antar ASN.
Dalam mewujudkan pengetahuan menjadi karya terbaik, ASN perlu mengelola emosi positif seperti motivasi dan percaya diri, serta menghindari emosi negatif yang dapat menghambat kinerja. Investasi dalam pengembangan diri melalui pelatihan dan pembelajaran terus-menerus menjadi kunci dalam mencapai kinerja puncak dan kontribusi maksimal terhadap organisasi. Berikut penjelasan mengenai modul akuntabel dan kompeten dalam agenda 2 pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung 2025 Megamendung. Saya Ibrahim, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.